Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian. Di sini Ibu akan menjelaskan materi mengenai teknik membuat motif batik. Nah, hal ini menjadi bagian pada proses pelaksanaan proyek pembuatan batik semansa ya. Batik semansa ini akan kita buat menggunakan teknik canting cap. Nah, sebelum kalian membuat canting cap dengan bahan limbah kertas, maka kalian harus bisa merubah atau membuat kreasi motifnya dulu ya. Berdasarkan bentuknya, motif ragam hias atau dekoratif terdiri dari dua, yaitu satu motif organis dan motif geometris. Nah, apa sih bedanya antara kedua motif tersebut? Yuk kita lihat yang pertama, yaitu tentang motif organis. Motif batik organis adalah suatu pola yang berjenis ornamen yang memakai berbagai elemen hayati seperti tanaman, binatang, dan manusia. Selain itu, pola organis cenderung berbentuk tidak teratur dan dibuat secara acak. Contoh pola organis adalah pohon, burung, kuda, semut, atau tumbuhan dan binatang lainnya. Nah, di sini ada beberapa contoh. Ada dua contoh yang Ibu perlihatkan. Nah, di sini ya. Ini adalah karya batik Ganasan. Karya batik orang Subang asli nih ya. Nah, ini contoh batik organis ya, ada tumbuhan, terus ya ada daun dan ada juga nanas. Begitu. Nah, sekarang kita bandingkan dengan yang kedua, yaitu batik geometris. Adalah motif yang menggunakan unsur-unsur rupa seperti garis dan bidang yang bersifat abstrak. Bentuknya tidak dapat dikenali sebagai bentuk-bentuk alam. Motif geometris mempunyai keanekaragaman bentuk seperti garis lurus, garis lengkung, lingkaran, meander, pilin, lereng, banji, dan tumpal. Kayak gimana contohnya? Nah, ini kembali Ibu perlihatkan ada dua jenis contoh. Ini adalah motif bejana perunggu ya. Ini adalah artefak zaman dahulu nih yang ditemukan di Subang. Nah, dia motifnya tuh geometris dan menjadi motif batik purba yang menjadi khas dan kekayaan Subang. Gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai teknik berkarya motif batik. Nah, ada tiga cara atau tiga teknik untuk kita membuat motif batik, yaitu ada stilasi, distorsi, dan deformasi. Kita bahas satu persatu ya. Oke, yang pertama adalah stilasi. Stilasi merupakan penggayaan bentuk dengan tanpa menghilangkan karakter dari bentuk aslinya. Nah, di sini Ibu perlihatkan contohnya karena nanti tugas kalian adalah membuat motif logo semansa ya. Nah, ini dengan gaya stilasi. Stilasi itu penggayaan ya. Jadi kita beri isen-isen seperti titik 3 itu, kemudian dikasih juga hiasan lainnya yang di luar logo ya nak ya. Nah, bisa seperti ini. Ini ada campuran geometris sama organis nih. Ada unsur garis dan juga tumbuhannya. Oke, kemudian yang kedua yaitu distorsi. Nah, distorsi adalah teknik melebih-lebihkan atau menyangatkan bentuk sehingga menguatkan karakter. Kembali lagi, panduannya dari logo sekolah kita ya. Nah, kalau distorsi itu kita bisa mengambil satu bagian yang merupakan suatu ciri khas yang bisa kita tonjolkan sehingga orang lain ketika sekali melihat itu langsung paham maksud dari gambar kita gitu. Nah, di sini Ibu ambil angka 1 yang Ibu tonjolkan ya pada logo ini. Kemudian diberi hiasan yang ukurannya tidak melebihi dari yang dibesarkan tadi. Begitu. Nah, ini dia hasilnya. Oke, masih tampak jelas ya bahwa ini adalah logo sekolah kita ya. Oke, kemudian yang terakhir itu ada teknik deformasi. Teknik deformasi adalah mengubah atau memisah-misahkan bagian-bagian bentuk
tetapi tidak meninggalkan kesatuan dan keselarasan. Nah, di sini kita kembali ya, panduannya adalah logos mansa. Bagaimana sih kita ubah dengan teknik deformasi? Tadi kata kuncinya bisa dengan cara memisah-misahkan bagian atau bentuk. Nah, di sini Ibu tetap memberikan garis luar sebagai ciri khas logo sekolah kita ya. Nah, kemudian ada bagian-bagian yang kita hias. Ya, deformasi ini lebih kreatif lagi lah kalau dilihat dari tahapannya gitu. Kita lebih bebas. Nah, setelah kita isi motifnya, ide dasarnya dari motif-motif yang ada di dalam logo itu ya, tetapi bisa kita kembangkan. Seperti ini penempatannya, kita pindahkan dan sebagainya. Kemudian ada bagian-bagian yang dihapus. Nah, ini yang menjadi menarik di deformasi ya, karena tadi clue-nya adalah memisah-misahkan. Begitu. Maka di sini Ibu menghapus garis sehingga terlihat terpisah-pisah si bagian dari gambar ini. Tetapi secara keseluruhan tetap terlihat bahwa ini adalah logo SMA Negeri 1 Subang. Begitu ya. Baik, sekian pemaparan materi mengenai teknik membuat motif batik. Nah, silahkan kalian berkreasi menggunakan salah satu dari teknik yang sudah Ibu paparkan tadi. Semangat! Terima kasih. Belajar seni budaya ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.